Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marlisio Sirunita Avengo, KPN 20B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap dan Perilaku Remaja dalam Mengatasi Dysmenorrhea. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Masa remaja biasa disebut masa pubertas yang terjadi pada anak-anak usia belasan. Menurut Wikipedia 2021, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Remaja secara biologis dapat disebut juga masa perubahan fisik yang ditandai dengan awal mula pubertas dan masa penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif, masa remaja adalah masa perubahan pada kemampuan berpikir secara abstrak atau sosial. Sebagai periode persiapan untuk menjadi seorang yang dewasa, adanya perubahan pada masa pubertas dan biologis juga termasuk perubahan pada organ seks, tinggi, berat, dan massa otot, serta perubahan besar dalam struktur otak. Pubertas adalah masa ketika tubuh mulai berubah menjadi lebih seperti orang dewasa. Pubertas pada remaja putri ditandai dengan adanya perubahan fisik seperti membesarnya payudara, adanya lekuk pinggul, dan tumbuhnya bulu-bulu halus pada beberapa bagian tubuh remaja putri. Selain perubahan secara fisik, seorang remaja putri akan mengalami menstruasi. Menstruasi adalah tanda pubertas yang terjadi pada wanita. Proses menstruasi merupakan proses peluruhan lapisan bagian dalam pada dinding rahim wanita atau endometrium yang mengandung banyak pembuluh darah dan umumnya berlangsung selama 5-7 hari setiap bulannya. Biasanya siklus menstruasi berlangsung hingga usia 50 tahun. Pada beberapa wanita, ada yang merasakan nyeri haid atau kram, yang juga disebut sebagai dysmenorrhea. Menurut WHO tahun 2017, angka kejadian dysmenorrhea di dunia saat ini sangatlah besar. Rata-rata lebih dari 50% wanita di setiap negara mengalami dysmenorrhea ini. Di Amerika Serikat, angka presentasinya berkisar 60% dan di Swedia berkisar 72%. Sementara yang terjadi di Indonesia diperkirakan 55% mengalami nyeri dysmenorrhea selama menstruasi. Angka kejadian tipe dysmenorrhea primer di Indonesia adalah berkisar 54,89%, sedangkan sisanya adalah tipe dysmenorrhea sekunder menurut Aulia et al. 2021. Prevalensi dysmenorrhea di Indonesia sebesar 107.673 jiwa atau 64,25%, yang terdiri dari 59,671 jiwa atau 54,89% mengalami dysmenorrhea primer dan 9,496 jiwa atau 9,36% mengalami dysmenorrhea sekunder menurut Herawati 2017. Angka kejadian dysmenorrhea pada kalangan wanita usia produktif sebesar 45-95% menurut Sadiman 2017. Dysmenorrhea primer dialami oleh 60%-75% remaja. Dilaporkan 30%-60% remaja wanita yang mengalami dysmenorrhea didapatkan 7%-15% tidak pergi ke sekolah. Menurut Oktorika et al. 2020, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 272.682,5 juta jiwa dengan populasi remaja putri di umur 10-14 tahun, yaitu di umur 10-14 tahun, 11.392,7 juta jiwa di umur 15-19 tahun, 11.445,2 juta jiwa pada umur 20-24 tahun atau fase remaja akhir sebanyak 11.588,1 juta jiwa menurut Badan Pusat Statistik 2021. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia. Jumlah penduduk di NTT sebanyak 5.541,394 jiwa dengan populasi remaja putri di umur 10-14 tahun. 297.888 jiwa di umur 15-19 tahun, 274,558 jiwa dan umur
20-24 tahun atau fase akhir remaja sebanyak 243,598 jiwa menurut BPS Provinsi NTT 2020. Liliba merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Populasi penduduk Kelurahan Liliba sebanyak 17.644 jiwa dengan jumlah penduduk wanita sebanyak 8.672 jiwa dan penduduk pria sebanyak 8.972 jiwa menurut BPS Kota Kupang 2021. Penulis tertarik meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap dan perilaku remaja dalam mengatasi dismenorrea di Kelurahan Liliba. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap dan perilaku remaja dalam mengatasi dismenorrea di Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap dan perilaku remaja dalam mengatasi dismenorrea di Kelurahan Liliba, Kabupaten Kupang. Tujuan khusus yang pertama untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja putri dalam mengatasi dismenorrea. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku remaja putri dalam mengatasi dismenorrea. Manfaat penelitian yang pertama bagi remaja, meningkatkan pengetahuan remaja dalam mengatasi dismenorrea. Yang kedua, bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam peningkatan tingkat pengetahuan remaja putri tentang mengatasi dismenorrea. Yang ketiga, bagi penulis, memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan hasil riset keperawatan, khususnya studi kasus tentang hubungan tingkat pengetahuan remaja putri tentang mengatasi dismenorrea. Baik, demikian hasil presentasi proposal penelitian saya ucapkan terima kasih.